Perang Ukraina, beri kami tank, kata Zelensky, saat bertemu sekutu barat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengajukan permohonan langsung untuk tank pada pembicaraan genting yang melibatkan puluhan sekutu barat di Jerman Selatan. Negara-negara AS dan Eropa telah menjanjikan lebih banyak senjata. Tapi Zelensky mengatakan kepada Menteri Pertahanan di Pangkalan Udara Ramstein, ratusan terima kasih bukan ratusan tank. Jerman menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengirim tank Leopard 2 ke Ukraina, tetapi pada akhir pertemuan hari Jumat belum berkomitmen untuk memasoknya. Bangsa itu juga di bawah tekanan untuk mengizinkan negara lain menyediakan tank Leopard mereka sendiri kepada Ukraina. Di bawah hukum Jerman, pemerintah di Berlin harus memberikan izinnya sebelum negara-negara seperti Polandia atau Finlandia dapat berkomitmen untuk mengekspornya kembali. Berbicara setelah pertemuan, Menteri Pertahanan Polandia Mariusz Błaszczak mengatakan dia berharap membangun koalisi untuk mendukung Ukraina akan berakhir dengan sukses. Menteri Pertahanan baru Jerman, Boris Pistorius, sebelumnya mengatakan kepada wartawan di Ramstein, tidak seorang pun dari kita dapat mengatakan hari ini kapan akan ada keputusan untuk tank Leopard dan seperti apa keputusan itu. Rekan pertahanan dari lebih dari 50 negara berkumpul di Pangkalan Udara pada hari Jumat, sehari setelah beberapa negara menjanjikan lebih banyak peralatan untuk membantu Ukraina menangkis kampanye Rusia lebih lanjut. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan kepada mereka bahwa sudah waktunya untuk menggali lebih dalam. Hampir 11 bulan setelah perang Rusia di Ukraina, tokoh militer NATO yakin Moskow merencanakan serangan musim semi baru dengan jumlah pasukan yang didukung oleh mobilisasi parsial sejak akhir September. Pejabat Barat melihat potensi, jendela peluang, dalam beberapa minggu mendatang bagi Ukraina untuk mendorong mundur pasukan Rusia. Mereka mengatakan Moskow kekurangan amunisi dan melatih pasukan, meskipun ada upaya untuk mengisi kembali persediaan dan memobilisasi pasukan tambahan. Untuk bagiannya, Rusia telah memperingatkan peningkatan keterlibatan NATO, langsung maupun tidak langsung, dalam konflik tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada hari Jumat bahwa pengiriman tank tidak akan mengubah jalannya konflik, tetapi akan menciptakan lebih banyak masalah bagi Ukraina dan rakyat Ukraina. Inggris telah mengumumkan akan mengirim 14 tank tempur Challenger 2. Tetapi Kyiv menginginkan lebih banyak tank dan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan dia berharap 50 sekutu akan, semua mendengar pesan bahwa membuka kunci tank adalah bagian dari tahun 2023. Tank Leopard Jerman adalah kunci persamaan itu. Pasokan mereka lebih banyak daripada tank Inggris, dan dioperasikan oleh lebih dari selusin negara lain. Menjelang pertemuan Ramstein, Zelensky mengkritik sikap ragu-ragu Jerman untuk mengirim tank, meyakinkan Berlin bahwa macan tutul hanya akan digunakan untuk pertahanan diri dan tidak melewati Rusia. Jika Anda memiliki tank Leopard, berikan kepada kami, katanya kepada TV publik Jerman. Wakil Menteri Luar Negeri Polandia Paweł Jablonski mengindikasikan pada hari Jumat bahwa Warsawa mungkin siap untuk menyediakan macan tutul ke Ukraina terlepas dari pandangan Berlin. Kita lihat saja, saya pikir jika ada penolakan yang kuat, kami akan siap untuk mengambil tindakan non-standar seperti itu. Tapi jangan mengantisipasi faktanya, katanya kepada Radio Polandia. Berlin dilaporkan minggu ini telah membuat keputusan tentang persyaratan Leopard pada AS yang setuju untuk mengirim tank Abrams, yang tidak ingin dilakukannya. Menteri Pertahanan membantah Jerman memblokir pengiriman tank secara sepihak dan mengatakan bahwa ketika keputusan dibuat dia ingin bisa bergerak cepat. Itulah mengapa pagi ini saya mengatakan kepada kementerian saya untuk menginventarisir berbagai jenis tank Leopard yang kita miliki di dalam militer kita tetapi juga di dalam industri. Ada ketakutan akan eskalasi di Berlin dan akan terjadi sendirian. Sampai saat ini, Jerman menolak permintaan untuk mengirim baterai pertahanan udara Patriot, tetapi mengalah begitu AS melakukan hal yang sama. Di atas tank juga, Berlin ingin melihat AS memimpin. Ben Wallace menolak pembicaraan tentang eskalasi. Jerman bersama dengan AS dan Inggris, menurutnya, telah memasok sistem artileri, seperti HIMARS, dengan jangkauan yang jauh. Zelensky telah berulang kali membidik keraguan-raguan yang dirasakan Berlin dan pada hari Kamis mengkritik saran bahwa AS dan Jerman hanya berencana untuk menggunakan kendaraan jika negara lain melakukan hal yang sama.
Pensiunan Jenderal Angkatan Darat AS David Petraeus mengatakan ada keengganan yang sah di Washington mengenai masalah pengiriman tank Abrams karena sulit dirawat dan memiliki turbin jet. Dia mengatakan kepada BBC bahwa setiap sumbangan tank Barat diberikan cukup awal, sehingga tentara Ukraina dapat benar-benar melatih mereka. Pada hari Kamis, negara-negara Barat berjanji untuk mengirim lebih banyak kendaraan, artileri, dan amunisi untuk mendukung upaya perang Ukraina. AS berkomitmen paket baru senilai $25 juta, mengatakan ini menghabiskan pengeluaran untuk dukungan Ukraina menjadi $267 juta sejak invasi skala penuh Februari lalu oleh Rusia. Tank tidak termasuk dalam tawaran itu, tetapi Pentagon memang menjanjikan tambahan 59 kendaraan lapis baja Bradley, 90 pengangkut personel Stryker dan sistem pertahanan udara Avenger, di antara ketentuan lainnya. Pengumuman itu muncul setelah 9 negara Eropa menjanjikan lebih banyak dukungan setelah pertemuan di Estonia. Ini termasuk, Inggris 600 rudal Brimstone, Denmark 19 howitzer self-propelled Caesar buatan Prancis meriam, Estonia, howitzer, amunisi, kendaraan pendukung, dan peluncur granat anti-tank. Latvia, sistem pertahanan udara Stinger, 2 helikopter, dan drone. Lituania, senjata anti-pesawat dan 2 helikopter. Polandia, senjata anti-pesawat S-60 dengan 70.000 butir amunisi. Republik Ceko, menghasilkan lebih banyak amunisi kaliber besar, howitzer dan APC. Belanda, dukungan diharapkan akan dirinci pada hari Jumat.